Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nur Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi manusia dan komputer. Di mana yang di dalamnya akan dibahas tentang hubungan manusia dengan komputer dan cara interaksi manusia dengan komputer yang berkaitan dengan psikologis manusia. Hubungan manusia dengan komputer itu sendiri dapat dikaitkan dengan arsitektur dari komputer dan kognisi manusia. Suatu komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mandiri secara fungsional, yaitu unit input, memori, aritmatika, dan logika, output, dan kontrol. Unit input menerima informasi terkode dari operator manusia, dari peralatan elektromekanik seperti keyboard, dan atau dari komputer lain melalui jalur komunikasi digital. Informasi yang diterima disimpan dalam memori komputer untuk referensi selanjutnya atau segera digunakan oleh sirkuit aritmatika dan logika untuk melakukan operasi yang diinginkan. Langkah pengolahan ditentukan oleh program yang tersimpan dalam memori. Pada akhirnya hasil dikirim kembali ke dunia luar melalui unit output. Kognisi merupakan kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kognisi manusia membutuhkan kognisi lain yang iluminatif, yaitu kognisi yang memiliki konstansi aksioma. Contohnya, pada saat seseorang mengalami stres, orang tersebut akan cenderung tidak berpikir. Hubungan arsitektur komputer dan kognisi manusia berkaitan dengan disiplin ilmu. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Dengan adanya kognisi manusia dapat menciptakan komputer dalam membantu pekerjaan diri sendiri dan mengembangkannya sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna lainnya. Media antarmuka manusia dan komputer itu terdiri dari 2. Yang pertama ada media tekstual. Media tekstual itu merupakan bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contoh media antarmuka manusia dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemrograman Pascal adalah read-line dan write-line. Yang kedua yaitu media GUI atau Graphical User Interface, yaitu bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh dari media antarmuka ini adalah menggunakan pemrograman visual atau Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan sebagainya. Interaksi manusia dan komputer atau bisa disingkat dengan IMK merupakan komunikasi 2 arah antara user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. IMK ini mempelajari tentang desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksi. Menariknya, tampilan suatu sistem dari sisi developer dengan user tidak terlalu sama.
Dan di sini juga ada tujuan dari IMK atau interaksi manusia dan komputer itu menghasilkan sistem yang dapat digunakan atau usable, memiliki manfaat useful dan mudah dioperasikan oleh user atau pengguna, atau bisa disebut dengan user friendly. Fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan keamanan. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Nah, ruang lingkup dari interaksi manusia dan komputer diantaranya itu ada manusia, komputer, dan interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer melalui unit masukan dan keluaran interface. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Menurut Plato, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia. Dalam merancang sebuah sistem, harus disesuaikan dengan penggunanya, mengingat setiap user memiliki sifat dan perilaku yang berbeda dalam perancangan, program harus selalu diperhatikan. Psikologi warna merupakan aspek penting dalam pembangunan sebuah desain interface. Warna diyakini memberikan banyak kontribusi bagi kenyamanan interaksi user dengan antarmuka yang dipergunakannya. Oleh karena itu, pihak programmer sudah sewajibnya memperhatikan aspek psikologi pemakaian warna dalam perancangan desain interface aplikasi yang dibuatnya. Nah, berikut ini ada beberapa fakta tentang warna. Yang pertama, gunakan warna merah, jingga, kuning, dan hijau pada tampilan kamera. Yang kedua, pasangan warna untuk tampilan itu harus sederhana. Yang ketiga, pengguna yang mengalami kekurangan dalam penglihatan warna, masukan yang diolah oleh lingkungan virtual adalah aksi-aksi motorik pengguna, sedangkan keluaran yang dihasilkan oleh lingkungan virtual adalah media yang mampu ditangkap oleh indera manusia. Teknologi interaksi manusia dan komputer terdiri atas beberapa bagian, di antaranya yang pertama ada virtual reality, yaitu menciptakan sebuah ilusi dari keadaan yang sudah dirancang sedemikian rupa yang berada di suatu dunia 3 dimensi. Dunia itu diciptakan dengan komputer dan dilihat melalui headset khusus untuk memberikan respon terhadap gerakan kepada pemakai serta memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai sehingga seolah-olah si pemakai melihat itu adalah dunia nyata. Serta sebuah wallpaper untuk merespon gerakan kaki dan memberikan efek semu pada kaki seperti dalam dunia nyata. Yang kedua ada embodied. Interaction adalah penciptaan, manipulasi, dan berbagai makna melalui interaksi terlibat dengan artefak. Interaksi yang terkandung adalah ketika orang berinteraksi secara mental dan fisik dengan teknologi bersama dengan diri mereka sendiri untuk berinteraksi dengan baik dengan orang virtual maupun dengan sungguhan. Interaksi yang terkandung adalah posisi dalam ilmu yang memikirkan filsafat dari pikiran yang menekankan peran yang dimainkan tubuh manusia dalam membentuk pikiran ini. Hal ini dapat digunakan dalam ilmu robotika, musik, dan game. Yang ketiga ada sensing effect. Adalah interaksi yang dirancang untuk merasakan pengaruh lingkungan luar seperti merasakan suhu, mendengarkan suara, dan sebagainya. Yang keempat ada sensor network, adalah suatu jaringan yang dibuat khusus untuk menangani tugas yang berkaitan dengan penginderaan kondisi lingkungan. Sensor adalah suatu device yang berfungsi untuk mengukur suatu kondisi atau nilai parameter. Yang terakhir ada cyborg, adalah campuran dari mesin dan organisme. Otak dari makhluk hidup dipindahkan ke dalam tubuh robot dan dijaga agar tetap hidup dalam keadaan khusus. Otak ini selanjutnya dapat menerima sinyal dan pada gilirannya mengirimkan perintah untuk menggerakkan mesin.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.